Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Nabila Nimatur Rahmah. Aku dari kelas 2024D jurusan S1 Ekonomi Islam NIM 240811940027. Nah, di sini kita akan melakukan podcast yaitu tugas dari mata kuliah KWN atau Kewarganegaraan dengan tema yaitu mempelajari bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat, negara dan juga secara global. Nah, kita akan mau podcast atau berbicara dengan salah satu narasumber kita yang ada di samping saya, senyum-senyum. Yang ada di samping saya. Nah, di sini kita akan ngobrol santai mengenai kira-kira bagaimana dan apa saja permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Mungkin sebelum kita melakukan podcastnya, kita bisa perkenalan dulu sama narasumber kita. Silahkan kepada narasumber kita, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratun, Desa Bandengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pekerjaan saya pedagang kecil-kecilan di pasar. Umurnya? Umur saya 59 tahun. Masya Allah, sangat-sangat sudah lebih dewasa daripada kita ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan bahas permasalahan apa aja yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Dan mungkin kita bisa bahas mengenai masalah atau dalam lingkup kecilnya dulu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa permasalahan yang paling sering terjadi di Kecamatan Bandung ini? Ya, kadang-kadang ada Tawuran kayak gitu. tawuran anak-anak Sekolah. sekolah, juga ada anak-anak. Perguruan kan kalau di sini kan lebih seringnya tuh kayak pencak silat gitu. Ya, Nah itu sering terjadi pertawuran gitu loh. nah kira-kira kalau kayak gitu tuh bahaya nggak sih Bu, kayak di sekitar kita kan pasti banyak yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan gitu. Ya, sangat berbahaya sekali. Mau ke pasar juga takut nanti ada tawuran di jalan gitu. Sering terjadi gitu kan, takut sekali kalau orang dewasa begini. Nah, contohnya dari Ibu sendiri tuh pernah nggak sih kayak kayak apa ya, pas pas suatu kejadian itu terus lewat atau mungkin mengalami gitu, kira-kira pas mau berangkat ke pasar kan, kalau ke pasar kan biasanya malam-malam ya. Nah Iya. itu tuh sering nggak sih kayak ngalamin mungkin ketemu anak-anak yang nakal gitu? Ya, belum, kalau saya belum. Tapi ada yang sering terjadi ketemu itu, katanya tuh takut sekali. Kalau ada kan anak itu bisa gelayar-gelayar sepeda motor, juga ada yang bawa alat untuk itu loh. Kayak celurit gitu. Ya, ya itu disawik-sawikkan itu kan takut kalau gitu. Oh berarti di sini tuh juga lumayan rawan ya, maksudnya kayak Iya. kayak gangster gitu jadinya, kayak begal gitu. Iya. Tapi yang ngelakuin kayak gitu kan lebih ke anak mudanya. Kalau misal dari kalangan-kalangan remajanya, misal kayak krisis secara lapangan pekerjaan gitu, yang pengangguran, kira-kira ada apa enggak? Ya, banyak sekali yang jadi pengangguran itu karena tempatnya pekerjaannya kan belum ada yang tepat gitu loh. Lebih ke nggak memadai ya, soalnya kan kalau dilihat-lihat di Tulungagung ini ya teman-teman, jadi kita itu lokasinya ada di Pulau Jawa, tapi Jawanya itu ada di yang paling selatan, jadi mepet-mepet dengan perbatasan Jawa Tengah. Sebenarnya nggak yang terlalu mepet gitu, tapi kalau dibandingkan kayak sama Surabaya, terus Sidoarjo, Mojokerto, itu kita tuh jauh, UMR-nya tuh jauh lebih kecil, dan kayak di sini tuh nggak ada mall gitu-gitu. Jadi secara ekonomi kita tuh di sini tuh masih sangat kekurangan akan lapangan pekerjaan. Jadi bisa dibilang bahwasanya di sini tuh lapangan pekerjaannya belum sebanyak ketika kita udah ada di kota-kota kayak gitu. Terus selanjutnya kira-kira ada nggak sih kayak di sini itu kasus-kasus kriminal gitu yang sering terjadi, itu kira-kira apa di kita, di lingkupan Kabupaten Tulungagung sendiri? Apa ya kriminalnya? Pembunuhan atau apa gitu mungkin? Ya, sering ada pembunuhan, ada. Kalau pembunuhan itu gimana, mungkin bisa sedikit diceritakan gitu?
yang pernah didengar gitu? Ya sepertinya itu yang ada di Tulungagung itu, anak itu sama anak Blitar sama anak Bandung itu yang di Sanggumbang kemarin Mm-mm. itu kan ada. Itu Tapi kronologinya gimana? Kejadiannya itu ke- kok bisa sampai dibunuh? kejadiannya ya bagaimana ya, sering Gonta-ganti ya pasangan gonta-ganti itu ya. pasangan ya Heeh. itu bisa. Nah, sampai dimutilasi itu yang istrinya itu ya, Oh, yang itu ya yang kasusnya wanita tuh itu ya. sampai di apa dibuat-buat Iya, di dibuang ya. sekitar-sekitar. Jadi jasadnya tuh kayak mencar gitu loh teman-teman. Iya, Nggak cuma di Tulungagung, tapi itu ada di Trenggalek. Jadi kayak dibuat di Trenggalek terus di mana lagi itu? Ponorogo. Ponorogo sama ya teh. Di- Ya, iya dibawa pulang ke Bandung itu nah ada, jadi gitu. nanti dibuang ke Perigi itu loh. Nah, Patumo. itu. Jadi mungkin kalau di sini tuh kasus-kasusnya tuh nggak yang terlalu banyak ya. Cuma dari sini kita itu dapat menyimpulkan gitu. Kira-kira kenapa sih kok di wilayah kita masih sering terjadi pembunuhan, terus tawuran, terus habis itu kayak masih banyak krisis-krisis ekonomi yang masih belum teratasi. Mungkin itu salah satu plan atau salah satu note yang harusnya dari pemerintah Tulungagung sendiri tuh kayak mereka tuh peka gitu atas mungkin keadaannya. Tapi dari yang kita tahu, yang kita pantau gitu, karena saya sendiri merupakan salah satu warga Tulungagung gitu ya, itu tuh di Tulungagung tuh nggak yang terjadi misal kalau kita habis ada kriminalitas gitu, nah itu tuh kayak nggak dipantau. Jadi kurang adanya pengawasan atau pihak-pihak yang mengawasi seperti polisi dan lain-lain, itu mereka kurang mengalami kayak harusnya kan mereka tuh lebih mengayomi kita, tapi terkadang masih ada oknum-oknum yang mereka itu malah bukan apa ya melindungi kita gitu ya, kayak lebih ke kadang tuh lebih ngomporin gitu biar suasananya itu lebih panas, dan kadang itu yang menjadi salah satu pemicu dari berbagai tawuran. Nah, kira-kira dari tawuran tadi ada hal lain lagi nggak, permasalahan yang kira-kira masih ada gitu di Tulungagung yang paling familiar lah atau mungkin baru-baru terjadi ini? Apa ya? Ada nggak kira-kira selain pembunuhan tadi gitu? Ya anak-anak muda itu yang sering tawuran itu. Nah, kira-kira tawurannya tuh sering terjadinya tuh kayak siang, malam atau gimana? Ya yang sering itu malam. Mm-mm. Terus kayak kayak misal dampaknya tuh apa, kayak setelah tawuran tuh jadi banyak yang rusak atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya banyak yang ada yang rusak. Ada rumah-rumah itu Mm-mm. dibalangi sama batu, Mm-mm. batu sampai kaca-kacanya pecah, hancur gitu. Oh iya, kemarin tuh katanya yang di Polsek Trenggalek itu yang katanya dilemparin batu tuh, itu gimana kasusnya? Ya suaranya itu kali itu kan di Perigi itu. Mm-mm. Katanya apa ya kemarin sampai kantor polisi itu dipecahi di sana sama anak muda itu yang Mm-mm. sampai hancur kantornya itu. Nah, itu dari tersangkanya mereka sendiri tuh kayak ada tanggung jawab gak? Maksudnya mungkin dari kantor polisinya tuh harus diperbaiki atau gimana gitu, ada nggak kira-kira? Ya nggak tahu itu apa ya yang merbaiki itu ya bapak yang berpihak sendiri apa ya dari anak yang orang tuanya anak yang nakal itu tadi nggak tahu. Nah, itu kan dari oknum ya. Oknumnya tuh gara-gara apa? Perguruan gitu, perguruan pencak silat gitu. Kayak pencak silat gitu katanya. Ya mungkin saja ya gitu. Nah, itu kemarin ada berapa pelaku yang ditangkap? Sekitar berapa? 5 atau 6 orang. Iya gitu. Iya mungkin saja Nah, sampai itu. terus ya teman-teman, ini sedihnya tuh kayak kasusnya itu tuh
melibatkan banyak sekali anak-anak di bawah umur. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kenakalan remaja itu nggak bisa dihindari. Kayak ini tuh sebenarnya bukan PR buat negara aja, tapi juga PR bagi orang tua juga. Gimana caranya kalau kita punya anak itu bener-bener harus sebisa mungkin lah jangan sampai punya catatan kriminal di kepolisian, karena kenapa itu nantinya tuh akan berdampak gitu, secara mungkin secara kedepannya mereka bakal susah cari pekerjaan karena mereka punya catatan kriminal gitu dan lain-lain. Dari sini juga kita bisa nyimpulin ya, kayak dari kaum muda di kalangan sekarang yang mereka itu emang mungkin bisa dibilang FOMO atau ikut-ikutan gitu ya. Biasanya tuh mereka tuh kayak kalau gengnya yang satu mau A gitu pasti yang lain dikomporin kayak ayo ikut gitu. Nah itu tuh yang kayak bikin seharusnya rasa saling menghormati itu ada, tapi di sini tuh kita malah tidak melihat rasa saling menghormati antara masyarakat sipil dan juga aparatur negara. Dan mungkin di sini kita nggak bisa menyalahkan, mungkin memang ada kejadian yang uh, memicu hal itu terjadi, tapi nggak seharusnya itu tuh diselesaikan dengan cara seperti itu, apalagi kan mengingat anak-anaknya itu masih di bawah umur. Dan mungkin pergaulan anak di desa itu beda dengan pergaulan anak di kota. Ketika anak di kota itu mungkin jarang mengikuti yang namanya perguruan dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita banyak yang namanya perguruan. Nah, itu jadi salah satu sikap yang sebenarnya menimbulkan salah satu sikap apatis atau tidak peduli dengan orang lain, dimana apabila sikap ini terus dilanjutkan itu akan memicu salah satu kayak apa ya, sikap lainnya. Kayak misal nih dari si anak A B C ini dia menggerombol sendiri, tapi si anak A ini memiliki sikap apatis atau tidak peduli dengan keadaan orang lain. Nah dari situ aja kita bisa simpulkan bahwasanya kayak gimana Indonesia mau maju dengan keadaan anak-anaknya yang tidak peduli satu sama lain. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin dari sini kita bisa tahu kayak banyak hal atau banyak permasalahan yang terjadi. Kira-kira banyak gak di kalangan sekarang itu kayak anak-anaknya udah mulai bekerja, sudah mulai keluar dari Tulungagung, itu kira-kira sudah banyak terjadi atau belum? Ya nggak tahu. Yang kayak misal nih jadi TKW di Jepang atau di Korea. Ya ada juga yang sudah kerja di luar negeri, Mm-mm. ada yang belum. Mm-mm. Nah itu kan sekarang juga kayaknya banyak yang kuliah juga di sini. Maksudnya kayak lebih peduli akan pendidikannya daripada setelah menikah, setelah mereka sekolah itu menikah gitu loh. Jadi banyaknya ya teman-teman kalau di sepantaran nih sama aku, tapi kayak mereka tuh banyak yang menikah gitu. Kayak misal dari lulus SMA atau SMK terus akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Sebenarnya nggak semua, cuma ada beberapa anak yang memutuskan untuk seperti itu. Nah ini kan juga salah satu hal yang perlu dipertanyakan gitu ya, apakah dari segi mental dan juga finansial mereka sudah settle atau belum gitu. Sebenarnya kalau bahas tentang kasus atau permasalahan yang ada di masyarakat itu banyak sekali ya teman-teman. Kayak tadi sudah beberapa kita sebutkan gitu ya. Ada permasalahan yang pertama dari tawuran. Nah tawuran yang memicu akhirnya itu kan bisa memicu kriminalitas, catatan kepolisian dan juga sikap apatis. Terus selanjutnya itu ada juga yang tadi kayak yang minum-minum itu kayak itu kan membahayakan sekali ya buat kita semuanya gitu. Nah terus selanjutnya itu ada juga kayak misal tadi apa? Kriminal. Yang lainnya kayak pernikahan dini itu tadi. Nah dari hal ini kira-kira solusi apa yang sebenarnya harus dilakukan mungkin dari pemerintahnya gitu, ataukah harus memperbaiki kayak sistem sekolahnya, kah harus lebih dipertegas lagi atau mengadakan kayak pengarahan terhadap anak-anak muda itu harus bagaimana? Menurut ibu gimana?
Ya gimana ya, nggak bisa mengenal anak sekarang itu bagaimana. Lebih ke solusinya aja sih, kayak misal solusinya tuh kita bisa mengadakan kayak pengarahan, mungkin anak-anaknya lebih dikasih tahu kalau sebaiknya tuh daripada kalian melakukan hal A itu lebih baik kalian melakukan hal B, dimana itu tuh lebih baik dan juga positif gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bincang-bincang kita sampai di sini aja, dan aku harap apa yang telah kita bicarakan tadi itu aku bisa menarik kesimpulan bahwasanya dimanapun kita berada dan kita sebagai salah satu masyarakat Indonesia itu juga harus tahu dan paham mengenai kondisi yang ada di Indonesia saat ini, dan juga jangan lupa eh, untuk kita itu selalu menjaga satu sama lain, jangan sampai kita apatis atau tidak peduli dengan teman-teman kita atau keluarga kita atau bahkan tetangga sanak saudara lainnya. Jadi intinya apapun permasalahannya seperti krisis ekonomi, terus itu kenakalan remaja dan juga lain-lain, itu tuh sebenarnya tetap bisa diatasi selama kita tahu jalan keluarnya apa dan juga kita paham gitu loh cara menghindarinya itu seperti apa. Dan pesan aku buat seluruh anak muda, mungkin daripada kalian memikirkan bagaimana caranya untuk segera menikah, tapi pikirkan gimana caranya kalian bisa settle dulu atau siap dulu ketika kalian sudah menikah, itu kalian sudah siap untuk menjalani kehidupan kalian setelah itu, dan jangan sampai ada yang namanya kekerasan rumah tangga seperti itu ya. Gimana Ibu, mungkin ada pesan ataupun kesan yang mau disampaikan buat anak muda zaman sekarang, kan ini lebih tua ya, lebih tahu banyak pengalaman lah untuk kehidupan, mungkin ada mau disampaikan Ya semoga yang panjang. anak sekarang itu bisa untuk mencari ilmu dahulu, bersekolah gitu, lanjut dulu biar mungkin besok lusanya bisa dapat menempuh hidup baru yang baik. Mungkin ada lagi untuk kayak maksudnya kayak biar permasalahan yang terjadi sekarang tuh nggak terulang kembali gitu, kayak nakal-nakalnya mereka gitu. Ya, semoga bisa bagus untuk anak-anak remaja sekarang. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian video dari kita, dan juga mungkin kami cukupkan di sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Karena di sini kita mau ngobrol santai aja, jadi kayak ya udah santai aja gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kami akan tutup dengan salam. Jadi untuk teman-teman semuanya, cukup sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aduh.